Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam. Salam pemancing yang tak pernah putus asap. Pada hari ini saya sedang berada di kediaman Bapak Aep ya, di Nangleng, Kota Madia, Sukabumi. Yang mana beliau ini adalah salah satu pengrajin joran palem wargu. Jadi kami tidak akan berbicara panjang lebar, tapi akan kita buktikan sama-sama betapa kualitas pembuatan Mang Aep ini memang betul-betul sangat meyakinkan. Kita buktikan sama-sama bagaimana hasilnya, hasil dari joran wargu tersebut. Yuk, ikuti kami. Tonton terus cara tutorial pembuatan pancingan wargu. Salam satu hobi. Berang maju ka lohor papatom nu koneng hentep narega ngagetep jangjang nakeur ngagupayan pancen keur wasiatan sore menggok ka asar papatom nu koneng dari sambungan ke sambungan panjang. Yang udah tua seperti ini. Bukan wargu yang telah diambil dari ngalayang ngawahan are. bahan ini telah dikeringkan. Dan inilah yang akan bagus dijadikan joran pancingan. Jadi antara jarak buku dengan bukunya itu memang udah betul-betul jauh ya. Dari antara buku sambungan ini dengan sambungan ini, itu menandakan bahwa pohon wargu ini udah tua. Ini memang bahannya sudah tua ya. Karena kalau yang muda mah berangkat ke Saudi. Pasrah kanu kawasan Ini kawan-kawan teman-teman ya, seandainya kawan-kawan teman-teman susah mendapatkan wargu, di Samudra Pancing ya tersedia lengkap sekali. Ini stok baru. Ini wargu semua ya kawan-kawan teman-teman. Di Samudra Pancing, Jalan Odeon, Sukabumi, Jawa Barat. Dan ini adalah pemiliknya ya. Selamat siang bos. Siang. Ini seperti ini kawan-kawan ya. Pertama-tama cara pembuatannya pohon wargu ini dibelah dulu ya. Dibelah seperti ini. Jadi dibagi dua dulu. Untuk proses pembelahan ini kita bisa menggunakan gergaji ataupun bahan yang lainnya. Kemudian dihaluskan seperti ini. Jadi serat yang lembeknya dibuang, jadi diambil bagian yang paling kerasnya itu yang diambil, atau kalau orang Sunda bilang atau bahasa Sunda bilang namanya ruyung. Jadi si ruyungnya itu yang diambil. Nah setelah dihaluskan atau dibuang seratnya itu ya boleh 135 saja. Jadi tergantung pesanan kita panjangnya mau berapa, ataupun jenisnya mau pipih, bulat, tergantung pemesanan kita ya.
Jadi Bang Aep ini menyediakan berbagai pancingan dengan jenis ukuran tergantung pemesanan kita. Ini seperti ini ya. Dibuang dulu serat yang paling lembeknya atau disebut kalau orang Sunda bilang HT-nya dipicin, nah seperti itu. Jadi yang diambil itu cuma ruyungnya. Ini pada kali ini pemesanan dengan ukuran 135 cm. Kulit yang paling tengahnya itu atau HT-nya itu dibuang ya, yang putihnya itu dibuang. Biar kekuatan joran pancingan itu lebih betul meyakinkan untuk mengantisipasi patah. Makanya yang putihnya ini harus betul-betul dibuang. Karena kekuatan joran pancingan wargu ini bertumpu pada ruyungnya ini ya, atau yang hitamnya itu yang paling kuatnya itu. Ini hasil yang tadi ya kawan-kawan, teman-teman. Ini hasil yang tadi yang telah dibuang. Jadi nanti akan diukur tergantung keinginan kita. Jadi mau membuat pancingan yang jenis bulat atau pipih atau gepeng. Sekalian ujungnya ini nanti untuk memudahkan pegangannya atau memudahkan membentuk pahuelnya. Nah ini dua-duanya ya telah dibuang atau dibuang HT-nya apa itu? Kalau mungkin di tempat kami di Sukabumi namanya dibuang dulu HT-nya seperti itu. Jadi keduanya disamakan dulu tuh, disamakan seperti ini dengan yang tadi. Yang mana nantinya akan diadakan proses pengikatan sekaligus dilem kemudian diikat. Ini proses pembuangan buat pahuel atau buat pegangannya seperti ini. Jadi prosesnya agak sedikit keras ya untuk ke bagian belakangnya. Nah seperti ini. Ini untuk buat pahuelnya atau pegangan joran pancingannya. Nah setelah pancingan tadi bagian dalamnya telah kita buang, kemudian terlebih dahulu diikat ya seperti ini biar nanti kuat dan posisinya pada diam atau stabil ya. Jadi sampai ujungnya diikatnya itu sampai ujung. Kemudian diikatkan seperti itu yang kuat. Nah lalu setelah diikat kemudian barulah dikasih lem seperti ini biar nanti lebih kuat ya dan tidak robah kembali. Semua bagian ini dilem ya. Nah, jadi dibalikin juga sama dilem seperti ini sampai ke ujungnya ya. Nah, sampai ke ujungnya kita kasih lem yang kuat. Jadi nanti joran pancingan ini bisa stabil atau tidak bengkok lagi dan memang betul-betul jadi kuat nantinya. Setelah memang betul-betul rapat, kuat, kemudian si benangnya dibuang dengan menggunakan pisau saja. Sekaligus proses pembentukan ya. Dari atas mulai ke tengah dibentuk dengan keinginan kita. Jadi prosesnya mau pembentukan bulat ataupun pipih. Jadi kalau bahasa Sundanya namanya mau dibulatkan atau digepengkan itu. Jadi tergantung pemesanan kita. Nah seperti ini. Ini pembentukan untuk yang bulat apa yang gepeng, Pak? Gepeng. Oh ini buat yang pipih atau gepeng ya. Jadi proses penghalusannya sangatlah berbeda. Kalau buat yang gepeng berarti agak sedikit membuang kulit yang kerasnya ke samping. Sedangkan kalau untuk yang bulat berarti rata dibulatkan. Nah ini yang bulat ya. Ini bentuknya yang bulat. Jadi nanti dari pegangan pahuel ini bisa dibikin variasi lagi sesuai dengan pemesanannya. Ini jenis yang bulat kalau yang saya pegang ini ya. Nah kalau yang digarap ini pembuatan yang pipih atau gepeng. Untuk pembuatan yang gepeng atau pipih ini bagian atas dan bagian bawahnya tuh dihaluskan seperti ini, dibuang serat kulitnya. Jadi nanti biar berbentuk betul-betul gepeng. Sedangkan untuk ini, untuk buat pegangan, nanti bisa dilengkungkan dengan menggunakan apa tuh? Api ya. Jadi untuk melekukan atau membengkokkan ini bagian pahuel nanti dipanaskan dengan api. Nah ini
Ini proses penghalusan ya, atau ngalemeskeun istilah bahasa Sundanya, sekaligus membentuk dengan keinginan kita. Jadi lembeknya mau seperti apa. Nah seperti ini ya cara menghaluskannya kawan-kawan teman-teman. Memang untuk pembuatan pancingan joran wargu ini betul-betul ya memerlukan keahlian, dan memang betul-betul harus hati-hati, teliti, apalagi sangat kontak langsung dengan tajamnya pisau seperti ini, karena memang ini betul-betul manual ya cara pengerjaannya. Ini untuk pembuatan joran pancing yang dipipihkan atau digepengkan, dihaluskan terus seperti ini. Nanti yang mana nantinya melalui tahapan proses yang dinamakan diamplas ya. Diamplas ya Pak ya, diamplas nantinya. Kalau memang masih keras ataupun belum lentur, jadi masih ada yang harus dibuang seperti ini tuh. Masih ditarik terus menggunakan pisau yang sangat tajam untuk melenturkan joran pancingan wargu ini seperti ini. Jadi memang perlu ketenangan, ketelitian, dan ketekunan ya. Jadi manakala kita mau membikinnya atau membuatnya, kita harus betul-betul tekun dan teliti cara pembuatannya. Dan ini kawan-kawan teman-teman ya, untuk pembentukan pahulnya atau pegangan joran pancingnya. Dihaluskan ke kiri dan ke kanannya, jadi bagian atas bawahnya tidak ya, jadi nanti hasilnya akan gepeng atau pipih. Ini seperti ini. Ini buat pegangannya ya, atau buat pahulnya. Joran hasil rautan tadi betul-betul telah lentur, dan kemudian dibengkokkan atau dibelokkan dengan menggunakan api seperti ini. Jadi biar hasilnya nanti melengkung ya. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan hamplas seperti ini. Setelah dihamplas seperti ini, kemudian nanti diikat. Jadi joran pancingan ini sudah betul-betul lentur ya. Kemudian proses pengikatan ya, pengikatan memarit ya kalau di Sunda, kalau di Sukabumi khususnya ya. Ini pengikatan memarit. Kita juga untuk pengikatan memarit kita bisa mempergunakan memarit poslen seperti ini. Tapi sehubungan pemesanannya menginginkan memarit seperti ini, memarit yang terbuat dari kawat, maka inilah yang akan kita pasang. Pak Aep ini memang betul-betul ya telah ahlinya di dalam membuat joran pancingan, khususnya pancingan palem wargu ini. Nah, ini jenis apa Pak Aep? Jenis padi ya? Ya padi. Ya ini jenis padi. Nah setelah dasar tadi motif padi telah dipasang, kemudian ditempelkanlah memarit yang terbuat dari kawat ini ya. Nah, kemudian dipasang seperti ini. Ini dengan menggunakan 3 benang atau 3 warna ya, warna hitam, warna hijau, dan kuning emas. Sedangkan yang ini pemesanan yang lain seperti ini kawan-kawan teman-teman. Jadi pemesanan ke Mang Aep ini memang udah banyak seperti ini. Ini hasilnya. Jadi bila mana kawan-kawan teman-teman menginginkan joran pancingan ini atau berminat ingin pancingan ini, nanti bisa menghubungi kami ya, yang mana nanti linknya akan saya selipkan di deskripsi. Nah jadi seperti ini kawan-kawan teman-teman hasil ikatannya, menggunakan benang yang hijau, kemudian warna hitam yang bercorak padi, dan menggunakan benang emas. Kemudian kita memasuki tahap apa yang namanya resin ya, atau mengeraskan memarit nih seperti ini. Ini seperti ini kawan-kawan teman-teman ya. Untuk memasang resin atau ngaresin istilahnya, biar memaritnya kuat, kokoh, tidak lepas dan tidak goyah lagi, tidak goyang. Resin untuk mengeraskan bagian pahulnya. Nah seperti ini. Jadi nanti kita memegangnya enak. Ini adalah motif jenis
standar ya, standar yang memang telah dilakukan dengan menggunakan api tadi sehingga menjadi bengkok dan hasilnya memang sangat bagus. Kemudian dengan ikatan yang hijau dan benang emas tadi diresin juga seperti ini tuh bagian bawahnya. Jadi biar tidak lepas lagi dan memang jadi nanti jadi kuat. Dan ini adalah jenis joran palem wargu juga ya. Tapi dengan pahul motif anyaman ya Pak Ep ya. Ya ini jadi motif anyam. Yang mana anyaman ini hasil dari bekas rautan. Kemudian disusun kembali menjadi bentuk anyaman seperti ini. Ini adalah motif bunga ya kawan-kawan teman-teman. Sama ini juga dari sisa-sisa rautan itu. Kemudian dibentuk dan disusun seperti ini sehingga menjadi motif bunga. Cantik sekali ya kawan-kawan teman-teman. Pak Aep ini telah ahlinya ya dalam membuat atau membuat joran pancingan, khususnya pancingan palem wargu. Ini yang hasil diresin barusan ya. Mantap. Terima kasih kawan-kawan teman-teman yang telah menyaksikan YouTube ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nih kawan-kawan, hasil pekerjaan jadi buah karya Mang Aep ini. Bagus sekali ya kawan-kawan teman-teman. Jadi cara pengerjaannya memang manual tapi hasilnya sangat maksimal. Ini kawan-kawan teman-teman ya, joran pancingan palem wargu dengan ikatan seperti ini dan variasi yang sangat berbeda-beda. Di Sukabumi ini memang pinter-pinter ya cara pembuatan pancingan palem wargu ini. Selamat siang A. Ya, Pak. Mancing mania. Mantap. Pak, ini juga sama ya, pancingan wargu. Iya. Nah, inilah yang jenis gepeng itu teman-teman, kawan-kawan. Ini jenis gepeng. Dan ini pun sama nih, joran pancingan wargu. Sama ya jenis gepeng kan. Selamat sore Pak Danru. Selamat sore. Wih, ternyata beliau ini pemakai joran pancingan wargu juga ya. Jadi udah kategorinya udah Bambu memang setan. Iya. Bambu palem wargu. Udah penghobi ya. Dengan ikatan yang berbeda ciri khas. Jadi untuk joran pancingan wargu ini tergantung pemesanan kita ya. Bentuknya mau seperti apa, jenis ikatannya mau seperti apa. Nah, ini juga sama joran pancing wargu. Mancing mania mantap. Nah, ini juga jenis joran pancing wargu sama ya. Dengan motif yang berbeda. Ini mah yang apa yang saya katakan tadi. Jenis ini adalah jenis bulat. Wargu. Ini kawan-kawan teman-teman. Joran pancingan wargu yang menggunakan reel. Bagus sekali ya ini seperti ini. Pembuatannya memang sangat unik dan kreatif. Apabila rekan-rekan atau kawan-kawan menginginkan joran pancingan ini, silakan nanti bisa menghubungi kami ya. Nanti linknya akan saya selipkan di deskripsi. Mantap. Mantap. Selamat siang. Mantap. Siang, Pak. Mantap. Indahnya menggunakan joran wargu seperti ini ya. Memang betul-betul lentur. Jadi pada dasarnya khususnya di Sukabumi, joran pancingan sekarang sudah beralih ke pancingan joran wargu. Ya, anti patah. Mas dapat banyak. Mantap.
Joran Wargu. Weh, lenter. anti patah. Jangan pernah Ini pemancing lama kita ya, yang baru datang kembali. Bang, selamat siang bang. Selamat siang. Mancing mania bang. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Dan ku pastikan setia di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Coba engkau rasakan cinta yang begitu Selamat siang, Bang. Mancing mania. Yakin pasti dapatkan Selamat siang, Bang. kemesraan yang penuh bintang. Selamat siang abang. Mancing mania. Aku sungguh Ari iya wargu sanes. Aneh Oh. lagi begu-begu eta mah jujur. Pak maaf pak, bapak memakai pancingan wargu ini dari tahun berapa pak? Pak, dari tahun berapa pak menggunakan pancingan wargu ini? masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Saat strike dapat ikan, pancingan joran wargu ini enak sekali dipergunakannya ya kawan-kawan teman-teman. Memang bahannya yang lentur. Mancing mania. Mantap. Aku pastikan saja di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Dan ku pastikan saja di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan, teman-teman yang telah menyaksikan YouTube ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan di dalam segala urusan. Mau lihat teh godang?